di sini kami akan menjelaskan implementasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Dimas Heran Ferdiansa dari Fakultas Fisip dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 11123000100. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa aktor, lintasan sektor yang berkolaborasi melalui koordinasi dan negosiasi. Tahapan implementasi mencakup penentuan tujuan, perancangan program aksi, alokasi sumber daya, tindakan nyata, dan evaluasi hasil yang memastikan mencapai tujuan. Karakteristik implementasi dalam jejaring kebijakan meliputi interdependensi antar aktor, kolaborasi antar pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat, fleksibilitas dalam merespon perubahan, serta kompleksitas yang muncul dari interaksi berbagai kepentingan. Saya Nika Sukmandewi Chandra dengan NIM 112300023. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai tantangan utama dalam implementasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Yang pertama, adanya koordinasi. Koordinasi memiliki 4 poin. Yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi memiliki 4 poin. Yang pertama ialah kompleksitas jejaring, di mana banyaknya aktor yang terlibat dengan peranan berbeda. Yang kedua ialah komunikasi yang tidak efektif. Informasi yang disampaikan atau tidak tersampaikan dengan baik maupun terlambat, maka akan menyebabkan konflik di antara para aktor. Ketiga adalah tumpang tindih peran. Tumpang tindih peran ini diakibatkan oleh ketidakjelasan pedoman untuk pembagian tugas dalam berbagai aktor yang terlibat. Yang keempat ialah hubungan pusat dan daerah, ketidaksesuaian kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Jadi poin yang kedua ialah logistik. Logistik mempunyai 4 poin yang berbeda. Yang pertama adalah sumber daya yang terbatas, kekurangan tenaga kerja, kekurangan dana maupun peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua ialah kendala infrastruktur yang tidak memadai, seperti distribusi bantuan atau layanan terhambat karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan atau sulit dijangkau. Yang ketiga ialah manajemen distribusi. Yang keempat, penggunaan teknologi. Kurangnya adaptasi terhadap teknologi digital untuk mendukung distribusi dan pemantauan. Jadi, poin terakhir dalam implementasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan yaitu konflik antar aktor. Bagaimana perbedaan pendapat serta prioritas yang berbeda dan kurangnya efektivitas komunikasi akan memperburuk konflik jika semua informasi yang disampaikan tidak jelas maupun terlambat. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan kinerja, dampak, efisiensi, relevansi, dan berkelanjutan. Dalam jejaring kebijakan, evaluasi berfokus pada hubungan antar aktor dan penting untuk memastikan akuntabilitas pembelajaran berkelanjutan serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Elemen utama evaluasi mencakup input, proses, output, dan outcome, dan impact. Tantangan dalam evaluasi kebijakan lintas sektor meliputi kompleksitas aktor, keterbatasan data, dan konflik antar aktor. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat diterapkan termasuk penetapan tujuan yang jelas, keterlibatan pihak terkait penggunaan data objektif, dan evaluasi berkelanjutan. Manfaat dari evaluasi kebijakan mencakup pengambilan keputusan yang dalam lebih baik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam evaluasi kebijakan lintas sektor, meliputi kompleksitas aktor, keterbatasan data, dan konflik antar aktor. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat diterapkan termasuk penetapan tujuan yang jelas, keterlibatan pihak terkait, penggunaan data objektif, dan evaluasi keberkelanjutan. Manfaat dari evaluasi kebijakan mencakup pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan kebijakan, akuntabilitas, dan transparansi, menghemat sumber daya, serta meningkatkan partisipasi publik. Saya juga akan menjelaskan materi keempat, yaitu inovasi dalam desain kebijakan. Jadi di sini akan menjelaskan 5 poin yang berbeda. Yang pertama, inovasi kebijakan, pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik. Yang kedua ialah jejaring kebijakan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Yang ketiga ialah digitalisasi dan teknologi, alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Yang kedua, adanya peran digitalisasi dalam pemerintahan. Yang pertama, adanya peningkatan efisiensi, yaitu otomasi birokrasi. Yang kedua adalah transparansi, di mana semua informasi kebijakan dapat diakses melalui platform digital. Yang ketiga, adanya partisipasi publik, yaitu melibatkan masyarakat melalui aplikasi dan media digital. Yang keempat, yaitu responsivitas, melakukan pemantauan secara nyata atau real time dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dalam suatu inovasi dalam jejaring kebijakan memerlukan alat, yaitu teknologi dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, adanya big data, bagaimana mengolah data besar untuk menganalisis kebijakan. Yang kedua adalah AI, mendukung prediksi dan pemodelan kebijakan. Yang ketiga, adanya Internet of Things atau IoT, pengumpulan data secara real time atau secara nyata dari berbagai perangkat. Yang keempat ada blockchain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.